Mayday tidak harus selalu identik dengan kawat berduri, barikade aparat, dan jalanan yang tegak. Sudah saatnya kita menggeser paradigma dari konfrontasi menuju sebuah kolaborasi. Karena dalam negara hukum yang demokratis, penyampaian aspirasi tidak harus selalu hadir dalam bentuk eskalasi, tetapi bisa dibangun melalui komunikasi yang setara dan bermartabat. Langkah proaktif Ahmad Lutfi yang melakukan pendekatan jemput bola dengan menggelar dialog tatap muka bersama Serikat Pekerja sebelum 1 Mei adalah contoh konkret bagaimana kepemimpinan bekerja secara preventif, bukan reaktif. Dalam perspektif teori hukum progresif, pendekatan seperti ini mencerminkan bahwa hukum tidak hanya dipahami sebagai norma yang kaku, tetapi sebagai instrumen sosial yang hidup yang mampu menghadirkan keadilan melalui dialog dan empati. Menghadirkan ruang diskusi bahkan dalam suasana sederhana seperti segelas kopi. Sejatinya mencerminkan semangat musyawarah yang menjadi bagian dari kultur hukum kita. Ini jauh lebih elegan dan efektif dibandingkan menghadapkan pekerja dengan tameng aparat di jalanan. Karena konflik industrial bukan hanya soal tuntutan ekonomi, tetapi juga soal pengakuan, keadilan, dan komunikasi yang tersumbat. Dalam kerangka preventive law enforcement, langkah ini dapat dipahami sebagai bagian dari cooling system, upaya meredam potensi konflik sebelum berubah menjadi eskalasi. Ini sejalan dengan sebuah adagio, salus populi suprema lex esto. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Stabilitas sosial dan ketenangan publik menjadi prioritas tanpa mengorbankan hak konstitusional pekerja untuk menyampaikan aspirasi. Lebih jauh, pendekatan ini juga memiliki implikasi ekonomi yang signifikan. Kepastian sosial dan stabilitas keamanan merupakan variabel penting dalam menjaga kepercayaan dunia usaha dan investor. Ketika daerah mampu mengelola potensi konflik secara elegan dan dialogis, maka yang terbangun bukan hanya ketenangan jangka pendek, tetapi juga fondasi kepercayaan jangka panjang terhadap iklim investasi. Namun, pendekatan dialog tidak boleh dimaknai sebagai upaya meredam kritik secara halus. Ia harus tetap menjamin adanya ruang yang setara, transparan, dan menghasilkan solusi yang konkret. Tanpa itu, dialog beresiko menjadi simbolisme tanpa substansi, dan disinilah pentingnya konsistensi kebijakan dan tindak lanjut dari setiap aspirasi yang diserap. Karena itu, langkah ini layak dijadikan best practice, bahkan didorong menjadi semacam standar operasional bagi kepala daerah di wilayah industri lainnya. Negara hadir bukan hanya sebagai regulator, tetapi sebagai mediator yang aktif menjembatani kepentingan pekerja dan dunia usaha. Hari ini, buruh tidak harus menjadi panggung ketegangan. Ia bisa dan seharusnya menjadi momentum kolaborasi ekonomi, ruang dialog yang produktif, dan simbol kedewasaan demokrasi kita. Dari daerah hingga pusat, mari kita ubah wajah Mayday menjadi refleksi kematangan bangsa dalam mengelola perbedaan. Bukan dengan benturan, tetapi dengan kebijaksanaan. Bersatu menjaga Indonesia tetap kondusif bukan berarti membungkam suara, tapi memastikan setiap suara didengar dengan proses dan diarahkan menuju kebaikan bersama.